siap belajar hari ini ya. Dan sebelum belajar jangan lupa baca basmalah. Baik, hari ini kita akan belajar IPA Fisika dengan materi gaya dan resultan. Nah, saat kamu kecil pasti kamu pernah bermain ayunan seperti gambar di samping. Bermain ayunan merupakan salah satu contoh nyata penerapan gaya dalam ilmu IPA. Lalu, apa itu gaya? Apakah seperti ayunan tadi? Atau apakah ketika kita bermain ayunan, maka kita akan bertambah gaya? Nah, sebelum itu, kita harus tahu dulu apa pengertian dari gaya itu sendiri. Gaya merupakan dorongan atau tarikan yang menyebabkan benda bergerak, berubah arah, ataupun perubahan bentuk benda. Gaya juga menyebabkan benda awalnya bergerak menjadi diam. Contohnya, ketika kita bermain ayunan, kita membutuhkan orang lain untuk mendorong kita. Kegiatan mendorong ini menimbulkan suatu gaya yang disebut dengan gaya dorong. Untuk mengukur nilai gaya atas suatu benda, kita dapat menggunakan alat ukur yang disebut dengan neraca pegas atau dinamometer. Nah, selanjutnya gaya dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, gaya sentuh, dan yang kedua, gaya tak sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang terjadi akibat ada kontak langsung antara benda yang menerima gaya dengan benda yang melakukan gaya. Contoh gaya sentuh antara lain adalah ketika mobil menabrak mobil lain. Hal ini terjadi kontak langsung dengan mobil. Gaya tak sentuh adalah benda yang melakukan gaya maupun benda yang menerima gaya tidak terjadi kontak langsung. Contoh gaya tak sentuh adalah gaya yang terjadi pada magnet dengan besi. Satuan gaya dalam Satuan Internasional atau SI berupa Newton atau disingkat dengan huruf N besar. Suatu gaya dapat dinyatakan menggunakan diagram vektor seperti anak panah di samping. Hal ini menandakan bahwa sebuah gaya titik O disebut titik pangkal, sedangkan titik A disebut sebagai titik akhir. Panjang ruas antara titik O sampai titik A merupakan nilai gaya, sedangkan arah anak panah merupakan arah dari gaya. Setelah kita mengetahui pengertian gaya dan macam-macam gaya, lalu apa itu resultan? Resultan gaya atau penjumlahan gaya ini biasa disimbolkan sigma F sama dengan R. Nah, resultan gaya atau penjumlahan gaya adalah jumlah total gaya yang bekerja pada suatu benda bergantung pada arah dan jumlah gaya. Jadi, yang menentukan besarnya resultan gaya ada dua, yaitu arah gaya itu sendiri dan jumlah gaya. Jika arah gaya ke kanan, maka gayanya bernilai positif. Jika arah gaya ke kiri, maka gayanya bernilai negatif. Ada beberapa cara untuk menentukan resultan gaya, yaitu yang pertama, jika gaya sejajar dan searah. Kita lihat gambar berikut. Ada sebuah balok yang ditarik oleh dua gaya. Yang pertama, gaya pertama atau F1 sama dengan 20 Newton. Dan gaya kedua atau F2 sama dengan 10 Newton. Maka resultan gayanya adalah penjumlahan antara dua gaya tersebut yang dapat ditulis secara sistematis. Sigma F sama dengan F1 atau gaya pertama ditambah F2 atau gaya kedua. Maka dapat dituliskan
sigma F sama dengan F1 tambah F2, atau gaya pertama ditambah gaya kedua sama dengan 20 ditambah 10 sama dengan 30 Newton. Nah, jika arahnya ke kiri, maka seperti ini gambarnya. Nah, jika F1 sama dengan 20 Newton dan F2 sama dengan 10 Newton, tetapi dari kedua gaya tersebut mengarahkan arah ke kiri, maka dapat dituliskan rumusnya secara sistematis, yaitu sigma F sama dengan minus F1. Karena pada gaya pertama mengarahkan arah negatif, maka dituliskan negatif gaya pertama. Dan gaya kedua mengarahkan ke arah ke kiri, artinya arah gayanya bernilai negatif. Maka dapat dituliskan min F1 dikurang F2. Maka sigma F sama dengan min 20 dikurang 10. Kita jumlahkan, hasilnya minus 30 Newton. Nah, yang kedua, jika gaya sejajar dan berlawanan arah, kita perhatikan gambar berikut, di mana terdapat sebuah balok yang memiliki 3 buah gaya, di mana gaya pertama atau F1 memiliki nilai gaya 5 Newton yang mengarahkan arah gaya pertama itu ke kiri, dan terdapat gaya kedua atau F2 yang mengarahkan arah ke kanan sama dengan 15 Newton. Dan gaya ketiga mengarahkan arah ke kiri bernilai 10 Newton. Nah, untuk menghitung resultan gayanya, itu kita tuliskan rumus sigma F sama dengan min F1, karena arah gaya pertama mengarahkan arah ke kiri, maka kita tuliskan minus min F1 ditambah F2 dikurang F3 sama dengan min 5 ditambah 15 dikurang 10. Kita jumlahkan sama dengan 0 Newton. Nah, ini menandakan bahwa gayanya itu sama atau seimbang, karena hasil yang didapatkan atau hasil resultan gaya yang didapatkan itu sama dengan 0 Newton. Yang ketiga itu, jika gaya saling tegak lurus, kita dapat perhatikan gambar berikut. Nah, di mana terdapat sebuah balok yang memiliki 2 gaya, di mana gaya pertama itu mengarahkan ke atas bernilai 3 Newton dan F2 mengarahkan ke kanan bernilai 4 Newton. Nah, jika adik-adik melihat soal seperti ini, maka kita menggunakan rumus Pythagoras, yaitu sigma F sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Kita jumlahkan, di mana gaya pertamanya itu 3 Newton pangkat 2 ditambah 4 kuadrat. Jumlahkan, akar 3 pangkat 2 itu sama dengan 9 ditambah 4 kuadrat itu sama dengan 16, maka sama dengan akar 25. Akar 25 itu sama dengan 5 Newton. Baik adik-adik, itulah materi gaya dan resultan gaya. Untuk menambah pemahaman kamu tentang materi ini, silahkan jawab soal di akhir video ini, dan jangan lupa kirimkan link di bawah ini ya, di deskripsi.
Tetap semangat belajar di rumah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.